Halo sahabat Gema TV, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat. Mohon maaf kami belum bisa upload film hasil karya kami. Dan sebagai penggantinya, kami akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Stand By Me Doku. Berkisah seorang kakek yang susah payah membesarkan kedua orang cucu kecilnya, namun saat mengetahui waktunya tak banyak lagi, si kakek berniat menghadiahkan sesuatu yang istimewa untuk kedua cucu kecilnya. Oke, langsung saja kita cekidot. Film dimulai dari seorang anak yang memperkenalkan namanya Kim Dok-ku. Dok artinya kebajikan dan Ku artinya mencari. Itulah nama hasil pemberian dari si kakek untuknya. Ayah dari si Doku telah meninggal dunia, sementara ibunya yang bernama Vanessa berasal dari negara Indonesia telah diusir oleh si kakek karena telah mencuri uang asuransi kematian milik si ayah. Hal itulah yang terkadang Doku diejek oleh teman-teman sekolahnya. Mereka mengatakan Doku adalah anak si pencuri. Dan Doku tidak menerima hal itu. Akhirnya, timbul terjadi perkelahian di antara mereka. Bukan hanya sampai di situ. Di sekolahan pun Doku difitnah oleh temannya telah mencuri mainan miliknya. Dan hasilnya, Doku dibawa oleh guru ke kantor untuk diinterogasi. Doku pun membantah telah mengambil mainan milik temannya. Akan tetapi, guru yang telah berasumsi bahwa Doku adalah anak si pencuri tetap terus bertanya. Sampai pada akhirnya, datanglah si kakek dan adiknya yang menjemput Doku ke sekolah. Si kakek yang mengetahui akan hal itu, dan meskipun dalam hati kecilnya si kakek tidak mempercayai apa yang telah diperbuat oleh sang cucu, akan tetapi demi menjaga kehormatan, si kakek ikut menginterogasi dan bertanya kepada si Doku agar berkata jujur sambil memukulnya dan terus memukulnya. Doku tetap menjawab dia tidak melakukannya, tapi si kakek tetap terus memukulnya. Sampai akhirnya si adik kecil berlari dan memeluk si Doku sambil menangis. Di saat itulah si kakek menghentikan pukulannya, dan barulah si kakek ikut memeluk mereka berdua. Pada malam harinya, setelah Sedoku tertidur lelap, dengan rasa sedih si kakek melihat si Doku. Dengan perlahan dia menghampiri si Doku dan mengobati kakinya akibat pukulannya tadi siang. Hidup mereka serba kekurangan, sampai-sampai si adik kecil memakan potongan kardus sebagai alas tempat tidurnya. Untung saja kejadian itu diketahui sang kakek dan mengajaknya untuk segera tidur kembali. Si kakek hanya bekerja sebagai buruh cuci di salah satu restoran dan dengan upah yang sangat minim. Suatu hari si kakek berangkat pergi ke tempat pekerjaannya. Akan tetapi, restoran yang biasa dia bekerja di sana sedang mengalami sepi dari pengunjung. Tanpa putus asa, si kakek mencari pekerjaan lain. Suatu malam dokter pun datang menemui kakek. Mereka berbicara tentang penyakit yang diderita kakek. Si kakek pun bertanya, apakah sudah semakin dekat waktunya? Apakah aku menderita kanker? Si dokter menjelaskan bahwa kakek harus segera dioperasi. Kakek pun menolaknya untuk dioperasi. Dia menyadari dengan usianya yang sudah tua tak akan ada gunanya. Dokter pun memahami karena kakek takut tidak akan ada yang merawat cucunya lagi. Lalu dokter menyarankan bahwa sekarang telah ada program orang tua asuh.
Mereka akan menyayangi cucu-cucunya seperti anaknya sendiri. Tetapi si kakek malah menjadi marah dan menyuruh dokter untuk segera pergi. Keesokan harinya di rumah, saat si kakek sedang pergi bekerja, Doku diajak bermain oleh temannya. Doku pun memanggil sang adik. Akan tetapi, si adik yang sedang tertidur pulas tidak mendengarnya. Karena takut ditinggal bermain, Doku pun mengganjal pintu dengan sendok makan, lalu pergi mengejar temannya. Sementara si kakek yang sedang dalam perjalanan pulang membawa makanan, setibanya di teras dikejutkan melihat rumah sepi, nampak pintu rumah yang diganjal oleh sendok dari luar. Bergegas membuka pintu itu. Kakek pun terkejut melihat si adik sedang keracunan karena memakan kardus alas tidur mereka. Di rumah sakit, dokter pun menjelaskan bahwa si adik kondisinya baik-baik saja dan untung segera dibawa ke rumah sakit. Si kakek yang masih panik kembali bertanya dan terus meyakinkan apakah benar cucunya baik-baik saja. Dokter pun kembali menjelaskan bahwa anak-anak perlu diperhatikan dan diajari hal-hal langkah demi langkah. Kakek pun menyalahkan dirinya sendiri, tetapi dokter berkata, kakek tidak salah. Hanya saja di usia seperti cucunya butuh seorang ibu. Kembali lagi si kakek menolak. Bahkan si kakek balik bertanya, apakah jika seorang kakek melakukan yang terbaik untuk cucunya belum cukup? Dokter hanya bisa menunduk sambil memandangi si adik. Selepas dari rumah sakit, kakek pun kembali ke rumah dan disambut oleh Doku karena dia telah merasa hebat bisa menghidupkan api dan ingin memasak karena merasa lapar setengah mati. Akan tetapi malah tamparan dari si kakek yang Doku dapat. Kakek memarahinya karena adiknya hampir mati. Doku tidak terima dirinya disalahkan dan menyuruh kakek untuk melupakan dia bahwa dia bukan cucunya lagi. Kakek tidak akan pernah tahu apa-apa. Semua ini terjadi karena kakek telah mengusir si ibu dan menuntut kepada si kakek untuk membawa ibunya kembali dan temukan ibunya sekarang juga. Doku pun langsung pergi. Si kakek mencoba memanggilnya, tapi Doku malah menjawab, dia tidak mempunyai kakek lagi dan dia tidak akan tinggal bersama lagi dengan kakek. Malam hari hujan turun deras. Doku pun belum juga pulang. Si kakek berusaha mencoba mencari ke rumah para tetangganya. Semua pun sibuk akhirnya mencari Doku di tengah hujan deras. Yang akhirnya mereka mencoba melapor ke pihak yang berwajib. Betapa senangnya si kakek karena Doku telah berada di sana ditemukan oleh salah seorang polisi. Kakek pun berkata kepada si Doku, dia berjanji akan mencarikan ibunya dan jangan kabur lagi. Dan kalian akan bisa hidup tinggal berdua bersama ibu, bukan dengan kakek lagi. Si kakek yang merasa waktunya tak banyak lagi, ia langsung bergegas mencari keberadaan Vanessa, ibu dari Doku. Melalui informasi dari kerabatnya, bahwa Vanessa pernah mengirimi surat dari Indonesia untuknya. Dan tanpa berpikir panjang, kakek pun langsung memesan tiket pesawat. Akan tetapi uang si kakek tidak cukup. Kakek tak hilang akal. Ia mencoba untuk mengambil asuransi jiwa miliknya. Tentu saja ditolak, karena kondisi kakek masih hidup. Asuransi bisa keluar bila mana si kakek telah wafat. Kakek pun berjanji, suatu saatnya nanti dia pun akan mati. Mendengar perkataan itu, petugas pun terpaksa mengusir si kakek dari kantor. Suatu hari saat kakek diperiksa si dokter, ia pun mencoba untuk meminjam uang. Meski dengan rasa malu dan takut dianggap tak tahu diri. Tapi tak ada cara lain. Dengan jaminan asuransi kematiannya dipegang si dokter. Melihat kondisi si kakek, dokter pun bersedia membantunya dan berkata agar kakek selalu menjaga kesehatannya. Kakek pun berterima kasih dan memohon satu pertolongan lagi kepada si dokter, agar bersedia mengurus dan mencarikan orang tua asuh bagi cucu-cucunya
dengan catatan bila mana ibunya kembali mereka bisa bersama lagi. Akhirnya tibalah si kakek di Indonesia. Kakek pun kebetulan satu angkot dengan orang senegaranya. Dialah yang memberitahu alamat dari Vanessa, ibu Doku. Setibanya di rumah Vanessa, kakek pun disambut hangat. Dan dengan berlinang air mata, ibu Vanessa mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada si kakek. Terima kasih ya, Kek. Terima kasih atas bantuannya. Karena telah mengirimi uang untuk pengobatan si Angela dan mempersilahkan kakek untuk istirahat. Di tengah kebingungan, si kakek memandangi foto di rumah itu. Dan betapa terkejutnya si kakek ketika melihat foto di mana di situ Angela, Vanessa, serta anaknya sebelum mereka menikah. Dan si kakek langsung bertanya di mana keberadaan Vanessa sekarang. Ibu Vanessa mengambil sepucuk surat dari laci dan diberikan kepada si kakek. Ternyata surat itu berasal dari Vanessa yang dikirimkan dari negara Korea. Malam harinya si kakek tak bisa tidur. Ia dihantui rasa bersalah karena telah mengusir Vanessa. Ternyata uang yang diambil oleh Vanessa dipakai untuk berobat anaknya si Angela, hingga nyawanya tertolong. Sampai di pagi buta, di saat semua masih tertidur lelap, kakek pun berangkat pulang ke negaranya untuk melanjutkan pencarian Vanessa. Tak lupa si kakek mengucapkan rasa terima kasih meskipun hanya di balik kaca. Akhirnya si kakek kembali tiba di Korea. Bersamaan dengan musim salju pun tiba. Karena fisik kakek yang lemah, kakek pun terjatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Mendapat kabar tersebut dari rumah sakit, semua pun berdatangan menengok si kakek, termasuk Doku, Dokia, dan kedua orang tua asuhnya. Di saat si kakek sedang istirahat, Doku pun menemukan sepucuk surat dari ibunya yang dibawa si kakek dari negara Indonesia. Bergegas, Doku mencari alamat di mana ibunya tinggal sekarang. Tapi sangat disayangkan, setibanya di alamat itu, ternyata si ibu telah pindah sebulan yang lalu. Doku tak pantang menyerah. Ia terus mencari ibunya sampai larut malam, sambil bertanya dan menunjukkan foto si ibu kepada setiap orang yang lewat. Akan tetapi setiap ia bertanya, setiap itu pula orang tidak ada yang meresponnya. Dengan lelah ia duduk di pinggir jalan. Sampai akhirnya ia berdiri di tengah jalan dan berteriak sangat kencang dan mengacungkan foto ibunya sambil menangis. Hal itu mengundang perhatian semua orang yang lewat dan berhenti melihatnya. Keesokan harinya semua mengantar kakek pulang. Akan tetapi tiba waktunya Doku dan Dokia harus ikut kembali dengan orang tua asuhnya. Doku tidak ingin pergi, karena dia takut tidak akan ada lagi yang merawat dan membuatkan air panas untuk kakek. Tapi si kakek tetap memaksa. Kakek tidak ingin kedua cucunya melihat ia wafat. Cukuplah bagi mereka melihat kepergian sang ayah. Selepas cucunya berangkat, kini rumah sunyi, sepi. Tinggallah si kakek seorang diri, menunggu waktunya yang tersisa. Dalam kesunyian si kakek dikejutkan suara anjing yang tak henti-hentinya. Kakek bergegas membuka pintu. Betapa terkejutnya si kakek melihat Vanessa, ibu dari Doku, telah berdiri di perkarangan rumah.
Ia kembali ke rumah karena ada temannya yang bertanya, "Apakah kamu mempunyai seorang putra?" Ternyata teman Vanessa melihat Doku saat ia berteriak di tengah jalan. Vanessa pun memohon maaf, belum bisa mengembalikan uang yang ia curi. Tetapi si kakek mengucapkan terima kasih telah pulang dan kembali ke rumah. Kakek pun sangat menyesal. Tangis haru bahagia, Vanessa telah kembali. Dan tentu saja Doku dan Dokya bisa kembali pulang karena si ibu telah kembali ke rumah. Dan film pun selesai. Jika Anda menyukai video ini, silakan like, komen, serta share. Agar tidak ketinggalan video terbaru kami, tekan subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Terima kasih. See you next video.